Let's go. Namaku Nisa. Aku punya saudara kembar bernama Nila. Wajah kami nyaris identik, tapi sifat kami sangat bertolak belakang. Aku cenderung kalem dan menjaga jarak, sementara Nila lebih terbuka, cerewet, dan suka jadi pusat perhatian. Setelah lulus kuliah, aku menikah dengan Reza, pria yang sudah 3 tahun jadi kekasihku. Reza perhatian, dewasa, dan aku yakin dia benar-benar mencintaiku. Saat menikah, aku pikir hidupku akan berjalan seperti dongeng bahagia. Tapi aku salah. Semuanya mulai berubah sejak Nila pindah ke kota dan tinggal di rumah kami untuk sementara, sambil mencari kerja. Awalnya aku senang, aku dan Nila memang sempat jauh karena beda kota. Tapi aku tidak menyangka, kehadirannya akan meretakan rumah tangga. Beberapa minggu setelah Nila tinggal bersama kami, aku mulai merasa ada yang janggal. Suamiku mulai sering pulang lebih malam. Kadang saat aku keluar rumah, aku mendapati Nila dan Reza tertawa bersama di ruang tamu. Terlalu akrab, terlalu nyaman. Pernah suatu malam, aku bangun karena mendengar suara bisik-bisik dari ruang dapur. Saat aku mengintip, aku melihat Reza berdiri sangat dekat dengan Nila. Tangan mereka hampir bersentuhan. Tapi saat mereka sadar aku datang, keduanya buru-buru pura-pura sibuk sendiri. Hatiku mencurigai, tapi otakku menolak percaya. Nila kan saudara kandungku. Mana mungkin dia, dengan suamiku sendiri? Suatu malam, aku pulang lebih awal dari kantor karena ada urusan dibatalkan. Saat masuk rumah, aku tidak melihat siapapun. Tapi saat melewati kamar tamu, tempat Nila biasa tidur, aku mendengar suara yang membuat jantungku nyaris berhenti. Suara Reza dan Nila bersama dalam satu kamar, dalam keadaan tak pantas. Aku kuatkan hati dengan mengintip dari lubang kunci pintu, kulihat mereka berdua tidak memakai baju sama sekali. Posisi Reza ada di bawah Nila. Nila jongkok tepat di atasnya mulut Reza, yang terlihat begitu menikmati barang sensitifnya Nila. Nila memutar-mutarkan pinggulnya di tepat di atas mulutnya Reza. Tersontak. Aku tidak kuat melihat ini tepat di depan mataku. Aku bangkit dan pergi. Tanganku gemetar, air mataku tumpah seketika. Aku tidak berani membuka pintu. Aku hanya berdiri, mendengarkan, menangis dalam diam. Dunia runtuh. Setelah beberapa menit, aku pergi tanpa suara. Aku menginap di rumah sahabatku malam itu. Keesokan paginya, aku pulang, pura-pura tidak tahu. Tapi senyumku mati. Hatiku hancur. 3 hari kemudian, aku tak tahan lagi. Kukumpulkan keberanian dan menghadapi keduanya. Berapa lama kalian melakukannya di belakangku? Suara Reza gemetar. Nila hanya menunduk, menangis. Aku nggak tahu kenapa semua ini terjadi, kata Reza. Nila mencoba menjelaskan, kami nggak merencanakannya, Nis. Semua ini salah. Tapi rasa itu muncul. Aku pun benci diri sendiri. Aku tak bicara sepatah kata pun lagi malam itu. Hanya meninggalkan rumah, meninggalkan 2 orang yang telah menghancurkan hatiku sekaligus. Aku menggugat cerai Reza. Hubunganku dengan Nila retak dan nyaris tak bisa diperbaiki. Meski mereka mencoba meminta maaf, aku tahu, ada luka yang tak bisa ditambal dengan kata-kata.
Beberapa tahun kemudian, aku pindah ke kota lain, memulai hidup baru. Aku tidak membawa dendam, tapi aku juga tidak membawa kenangan. Karena terkadang, pengkhianatan paling menyakitkan bukan dari orang asing, tapi dari orang yang seharusnya menjaga kita. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan. Sekali hancur, tak mudah dibangun kembali, apalagi jika dikhianati oleh dua orang yang seharusnya paling kau percaya.